Semua darimu dan hanya untukmu, semua olehmu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini, pagi hari ini kita mau bersyukur bersama kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada semua karena cinta kasih Tuhan yang selalu nyata bagi kita. Dan pada pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita percaya walaupun kita terpisah satu sama lain, saudara berada di rumah, kami yang berada di sini, tapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa saat hati kita dan mata kita tertuju kepada Tuhan, percayalah bahwa hadirat Tuhan nyata melawat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Dan saat ini kita memfokuskan seluruh keberadaan hidup kita mau memuji dan menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Aku percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
kami rindukan hanyalah Engkau saja Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya saat kami umat-umat-Mu Tuhan memuji, menyembah Engkau, beribadah kepadamu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memulihkan kami, memberkati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semuanya, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lanjutkan ibadah kami dengan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau lebih lagi memuji, meninggikan nama Tuhan. Amin saudara. Di tempat Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita angkat hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita mau tanggalkan sejenak beban kita, permasalahan kita. Kita mau fokus memandang Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Lewat
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami masih mendapatkan kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Kami tahu karena Engkau telah menjadi perisai dalam kehidupan kami. Engkau telah melindungi kami ketika kami mengarungi kehidupan yang dilanda badai yang besar. Kami ada sampai hari ini karena Engkau telah menyertai kami, karena Engkau pemelihara kehidupan kami, dan kami tahu Engkau terus berdaulat atas kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, kami menyatakan hari ini, walaupun badai menerpa, kami akan tetap tegak berdiri di dalam Engkau. Kami akan tetap bertahan di tengah badai, karena kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau menopang kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyediakan penyediaan yang luar biasa dalam segala yang Engkau siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu, dan kami angkat iman kami menantikan Engkau bertindak melalui ibadah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah melewati 5 kali hari Minggu plus 1 kali Jumat Agung, di mana kita tidak bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Namun demikian, kita harus tetap bersyukur. Walaupun hanya melalui media ini, kita masih dapat bertemu Tuhan dalam keluarga demi keluarga. Kita bersekutu mengikuti ibadah online ini, dan percayalah ada berkat yang Tuhan siapkan untuk setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tadi pun kita telah menyanyikan pujian-pujian yang penuh dengan sukacita, karena memang kita harus bersukacita senantiasa. Apapun yang kita hadapi, itu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, dan kiranya kondisi ini akan segera berlalu untuk kemudian kita dapat bersekutu bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Baik, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab untuk menemukan satu bagian firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Saya berharap Bapak Ibu sudah menemukannya, dan pada hitungan ketiga kita baca kalimat firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dari ayat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang saya beri judul Bangkit dari Kesesakan. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus, tentu saja sesuai dengan ilham Roh Kudus, dan disampaikan kepada jemaat Tuhan yang berada di kota Roma. Satu jemaat yang pada saat itu sedang mendapatkan banyak sekali tekanan, yang menyebabkan mereka hidup dalam kesesakan yang luar biasa, karena mereka mendapatkan tekanan dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang Romawi sendiri. Situasi seperti ini memang seakan telah menjadi warna kelam dalam sejarah pengikut-pengikut Yesus Kristus di zaman gereja mula-mula yang kita dapati dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hal ini bahkan jelas sekali dapat dilihat dari perlawanan dan penyiksaan terhadap Yesus Kristus yang puncaknya pada penyaliban Yesus Kristus itu sendiri, di mana pada waktu itu ada dua kekuatan dunia yang kemudian menjadi satu, yaitu dari pihak orang Yahudi di bawah Imam Besar Hanas dan Imam Besar Kayafas, dan juga dari pemerintahan Romawi
di bawah pimpinan Paulus Pilatus yang kemudian mengantarkan Yesus disalibkan. Begitu juga dengan penderitaan dan kesesakan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di kota Roma. Menurut seorang sejarawan yang bernama Tacitus, pada tanggal 18 Juli tahun 64 terjadi kebakaran yang besar yang melanda kota Roma. Api yang berkobar hampir berhasil dipadamkan setelah 5 hari. Namun kemudian berkobar lagi dan menjadi semakin besar dan membakar habis 4 dari 14 distrik di Roma, dan 7 distrik lainnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Masih menurut Tacitus, sebagian masyarakat menganggap Kaisar Nero lah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tetapi untuk keluar dari permasalahan ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kaisar Nero justru mempersalahkan dan menuduh orang-orang Kristen di kota Roma sebagai pelakunya. Maka mulailah penganiayaan terhadap sejumlah orang Kristen di kota Roma. Nero kemudian memerintahkan untuk mempertarungkan orang-orang Kristen dengan binatang-binatang buas. Ada yang diseret dengan kereta, ada yang dibakar hidup-hidup menjadi obor pada pesta-pesta kekaisaran, dan pembunuhan-pembunuhan keji lainnya. Ya, di seluruh kekaisaran Roma pada masa itu, umat Tuhan, gereja Tuhan mengalami kesesakan yang sangat menyesakkan. Karena ada pembunuhan, ada pembantaian, ada penyiksaan yang tidak pernah mengenal peri kemanusiaan pada saat itu. Dan itu berlangsung dari abad pertama, akhir abad pertama, sampai sepanjang abad kedua dan abad ketiga. Kabar baiknya adalah bahwa apa yang Yesus Kristus deklarasikan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat menguasainya," sungguh-sungguh terbukti. Orang Kristen yang waktu itu jumlahnya masih sangat sedikit, bukan malah semakin punah, tapi semakin berkembang, semakin bertumbuh. Hari ini jumlah orang Kristen di dunia adalah pada kisaran 2,3 miliar dari 7 miliar lebih penduduk dunia. Artinya 2/3 dari penduduk dunia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selain pekerjaan Roh Kudus dalam semua orang percaya yang terlibat dan melibatkan diri secara langsung dalam pengamalan amanat agung Yesus Kristus, ada pula ajaran Kristen yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, yang kemudian membentuk semacam energi, membentuk sebuah daya tahan, membentuk sebuah kekuatan daya juang dan daya ungkit yang membuat orang Kristen tidak hanya sekedar eksis, melainkan semakin bertumbuh dan berkembang sampai pada hari ini. Salah satu energi ilahi itu yang saya sebut kemampuan untuk bangkit dari kesesakan. Tema yang saya dapatkan ketika saya memaknai nats bacaan kita, orang Kristen tidak boleh menjadi kecewa, menjadi putus asa, tetapi sebaliknya bangkit, bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Hari-hari ini kita memang sedang menghadapi kesesakan yang luar biasa. Memang sebuah kesesakan yang tidak persis sama dengan kesesakan yang dialami oleh gereja mula-mula, termasuk yang ada di kota Roma. Kesesakan yang kita
kita rasakan sekarang dialami oleh segenap bangsa kita, bahkan dialami oleh hampir seluruh penduduk dunia. Hari ini 213 negara atau kawasan telah terpapar dengan virus COVID-19 ini. 100.000 lebih telah meninggal dunia. Jutaan yang terpapar dengan virus ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tapi ketahuilah, selain kita tidak sendirian, karena orang lain seluruh dunia mengalaminya. Yang paling penting, kita tidak sendirian karena Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan memperhatikan kita. Karena perhatian Tuhan itu sampai pada titik seekor burung pipit yang begitu murah harganya tidak jatuh ke bumi jika bukan seizin Tuhan. Demikian pula sehelai rambut kita tidak akan gugur jika Tuhan tidak izinkan. Maka saya meyakini bahwa apa yang terjadi sekarang bukan karena Tuhan, bukan berasal dari Tuhan, tapi setidaknya Tuhan yang mengizinkan ini terjadi. Dan bagi kita, jika Tuhan izinkan ini terjadi, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita. Sebaliknya menurut Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kesesakan ini pun saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dan mengajak kita semua, mari bangkit dari kesesakan. Jangan biarkan kita dilindas oleh kesesakan. Jangan biarkan iman kita runtuh dan kita gugur dari iman, sehingga pada akhirnya kita akan mencapai bukan hidup yang kekal, tapi kebinasaan untuk selama-lamanya. Ada peluang untuk kita bisa bangkit dari kesesakan. Banyak orang yang terpapar, banyak orang yang positif menderita virus ini, tapi banyak juga yang disembuhkan. Saya percaya kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga akan tolong kita semua. Bagaimana caranya kita bangkit dari kesesakan? Yang pertama, bersabarlah di dalam kesesakan. Sekali lagi, bersabarlah di dalam kesesakan. Itu yang ditekankan dalam nats bacaan kita pada hari ini. Bukan kita sendiri yang pernah menghadapi kesesakan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab begitu banyak yang mengalami penderitaan, mengalami kesesakan yang luar biasa, tapi mereka tidak mau membiarkan diri mereka hanyut dalam kesesakan. Mereka bangkit dari kesesakan. Sebut saja seorang tokoh Alkitab yang kita sudah kenal baik, Ayub. Alkitab berkata tentang Ayub bahwa dia adalah seorang yang saleh dan jujur, seorang yang takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan dalam hidupnya. Tapi atas izin Tuhan, iblis menjamah Ayub dan dia kehilangan segala harta bendanya. Yang paling menyedihkan lagi, dalam satu hari semua anaknya tewas. Tetapi Ayub tidak membiarkan dirinya disiksa oleh kesesakan. Dia bangkit dari kesesakan, misalnya dengan merespon peristiwa itu dengan kata-katanya dalam Ayub 1 ayat 21. Demikian bunyinya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Ayub tidak membiarkan dirinya disiksa oleh kesesakan, tapi di tengah kesesakan itu dia bangkit. Dan Alkitab menyaksikan dalam sekaliannya Ayub tidak berbuat dosa.
Dia tidak menuduh bahwa Tuhan telah berbuat yang kurang patut. Apakah cuma sampai di situ, saudara? Di dalam kitab Ayub pasal 2, kita lihat Tuhan mengizinkan pula Ayub mengalami satu jenis penyakit yang merenggut totalitas kesehatannya. Dari batok kepala sampai telapak kaki, ada bisul yang busuk yang membuat Ayub harus menggaruk tubuhnya dengan pecahan beling. Sampai pada titik istrinya harus berkata, "Ayub, masih mau bertekunkah engkau? Masih mau bersabarkah engkau dalam Tuhan? Sementara keadaanmu seperti ini." Lihat reaksi Ayub terhadap kata-kata negatif istrinya dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya melihat ini bukan sekadar Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, melainkan Ayub tidak menyerah pada kesesakan yang dia hadapi. Dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara semua yang saya kasihi, dari rumah Anda masing-masing, saya ingin berkata, kesabaran Ayub perlu kita contohi. Sebuah kesabaran yang terbentuk bukan karena dia kebal terhadap kesesakan, bukan karena dia tidak merasakan deritanya, tetapi dia bisa bangkit dari kesesakan itu karena keyakinannya yang begitu kokoh bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya sepenuhnya, dan bahwa Tuhan menyiapkan satu kehidupan kalaupun saatnya Ayub harus mati. Ayub pasal 19 ayat ke-5, Ayub 19 ayat 25 menyatakan hal itu kepada kita. Bahkan ayat-ayat ini merupakan sebuah ucapan profetik, pernubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Ayub 19 ayat 25, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah." Haleluya. "Yang aku sendiri akan melihat kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Keyakinan yang begitu luar biasa sampai dia bisa melihat jauh ke depan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, penebusku hidup. Dan kedua, bahwa dia berkata, kalaupun kulit tubuhnya sangat rusak, bahkan tanpa daging pun, artinya dia mati, tapi kemudian dia bangkit dan berjumpa dengan Tuhan. Begitu kokoh keyakinan seorang Ayub kepada Tuhan. Dan keyakinan ini yang membentuk daya tahan, daya juang, daya ungkit untuk Ayub tetap eksis. Ada ayat yang terkenal juga tentang Ayub dalam Ayub 42. Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Lihat betapa kokohnya keyakinan Daud kepada Tuhan, dan biarlah keyakinan ini juga menjadi keyakinan kita. Saya percaya keyakinan ini akan membuat sebuah kekuatan luar biasa untuk kita bangkit dari kesesakan. Itulah yang kemudian ditulis dalam Perjanjian Baru, dalam Yakobus 5 ayat yang ke-10 dan ayat 11. "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub
Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku sekalian, bersabarlah di dalam kesesakan. Bersabarlah dalam suasana yang sedang kita hadapi. Kesesakan hari ini bukanlah akhir dari kehidupan kita. Kesesakan hari ini paling jauh adalah pada bagian pertengahan kehidupan kita. Dan pada akhir hidup kita, sejarah akhir hidup kita, saya yakin Tuhan menyediakan hal yang luar biasa seperti yang Tuhan sediakan kepada Ayub. Tuhan memulihkan keadaannya. Semua yang hilang digantikan 2 kali lipat, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak berubah, mulai dari zaman Ayub, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Hal yang kedua, agar kita dapat bangkit dari kesesakan, marilah menjaga semangat kita. Bersemangatlah walau berada dalam kesesakan. Saudara, sekali lagi, bukan hanya kita yang mengalami kesesakan ini. Kita bisa belajar tentang orang-orang percaya di sepanjang Alkitab. Bukan cuma kesesakan. Di awal khotbah saya katakan, teman-teman mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, disiksa, dianiaya secara sangat keji. Tapi mereka yang Tuhan masih lindungi, atau yang Tuhan tidak izinkan mengalami keadaan itu, tetap bersemangat dalam hidup mereka. Ada banyak contoh dalam Alkitab, tapi kali ini saya mengangkat contoh tentang seorang Daud yang diurapi Tuhan, yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Tapi apa yang dialami? Kenyataannya terbalik. Dia justru mau dihabisi oleh Daud. Dia hidup dalam pelarian dengan beberapa ratus pengikut yang setia. Tapi satu ketika, seperti yang dicatat dalam 1 Samuel 30, ketika Daud dan pengikut-pengikutnya kembali di base camp mereka yang ada di kota Siklag, Siklag sudah terbakar habis dengan api. Rumah tempat kediaman, kemah tempat kediaman mereka punah terbakar. Istri, anak-anak, segala yang ada pada mereka sudah dibawa tertawan. Kita bisa bayangkan kesesakan yang dihadapi oleh Daud. Ambillah contoh salah satu ayat. Coba kita lihat ayat 3 dari 1 Samuel 30. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ada kesesakan yang luar biasa yang membuat mereka hanya bisa menangis dengan cara menangis sampai kehabisan tenaga untuk menangis. Untuk Daud tidak hanya sampai di situ. Ayat 6 berkata, lalu Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit. Daud semakin berada dalam kesesakan. Mengapa? Kalimat selanjutnya dalam ayat 6 berkata, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rakyat semua sudah pedih hati karena anak-anak laki-laki, anak perempuan, istri mereka dibawa tertawan. Tempat kediaman mereka tidak ada lagi. Kesesakan yang luar biasa. Tapi ayat 6 bagian terakhir menunjukkan kepada kita betapa Daud mau bangkit dari kesesakan. Ayat 6 bagian terakhir berkata begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud kuatkan kepercayaannya. Salinan lain berkata, David encourage himself.
Daud menyemangati dirinya sendiri. Dia bangkit dari kesesakan. Dia menyemangati dirinya dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat 7 pada kesempatan lain, dia malah bangkit minta baju efod. Baju efod adalah baju imam yang harus melayani. Dia bangkit dengan semangat melayani, dan hasilnya luar biasa. Ayat 19 dari 1 Samuel 30 berkata begini, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Seperti Tuhan memulihkan Ayub, demikian pula Tuhan memulihkan Daud dan pengikut-pengikutnya. Tidak ada yang hilang. Apa yang hilang dibawa kembali, karena Daud belajar bangkit dari kesesakan. Sesesak-sesaknya kehidupan kita dapat bangkit dari kesesakan karena kita punya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Yesaya 40 ayat 29. Mungkin saudara merasa telah begitu lemah dan tidak berdaya. Yesaya 40 ayat 29 berkata begini, Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di tengah kelelahan, mungkin jiwa kita lelah, fisik kita tidak berdaya karena ancaman kesehatan, gangguan ekonomi dan keuangan, dan lain sebagainya. Kita punya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kekuatan baru dan menambah semangat kita. Maka bangkit dari kesesakan dengan tetap bersemangat kepada Tuhan. Salomo berkata di dalam Amsal 17 ayat 12, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di tengah kondisi seperti ini, banyak orang mencari solusi pada obat-obatan, vitamin-vitamin, dan asupan makanan lain untuk membangun daya tahan tubuh. Sama sekali tidak salah. Tapi Alkitab memberikan kepada kita resep. Hati yang gembira, hati yang bersuka cita, jiwa yang bersemangat adalah obat yang manjur. Sebaliknya, semangat yang patah akan mengeringkan tulang-tulang kita. Maka bangkitlah dari kesesakan dengan bersemangat terus di dalam Tuhan. Sebab Amsal 18 ayat 4 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mari kita matikan penderitaan kita dengan bersemangat. Mari kita lakukan kelemahan kita dengan tetap bersemangat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan peduli dengan kita, Tuhan mau menambah semangat bagi kita, dan Tuhan mau mempertahankan hidup kita ketika kita berada di dalam kesesakan. Saya tutup khotbah ini dengan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Mazmur 138. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Dalam kondisi yang sedang kita hadapi, banyak orang menggambarkan kita sedang berada dalam sebuah pertempuran, sebuah peperangan, berhadapan dengan COVID-19. Katakanlah COVID-19 itu adalah musuh kita.
Firman Tuhan berkata, terhadap amarah musuh kita, Tuhan menolong kita dengan tangan kanannya. Tuhan melepaskan kita, Tuhan meluputkan kita dari kesesatan, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dari rumah kita masing-masing kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan, merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku di dalam kesesakan. dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur makasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Lagi katakan yang tak pernah berubah. Ku bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. lagi dari awal kita katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. mari kita ambil kedua tangan kita dan katakan, Ku bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. sekali lagi, ku bersyukur. Kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini, memuji-muji Engkau, mendengarkan Engkau telah berfirman kepada kami. Kami diingatkan lagi betapa Engkau Tuhan yang maha baik, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Jika kami berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan kehidupan kami. Jika amarah musuh kami menimpa kami, maka tangan kanan-Mu menyelamatkan kami. Bahkan Engkau akan menyelesaikan semuanya bagi kami, untuk kami melihat janji-janji
janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Karena itu hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menghidupkan firman yang telah disampaikan pada hari ini, agar kami semua boleh menjadi orang-orang Kristen yang mau bangkit dari kesesakan yang sedang kami hadapi. Biarlah kami belajar bersabar dalam kesesakan. Biarlah oleh firman-Mu kami ditambahkan kekuatan untuk bersemangat di dalam kesesakan. Maka Tuhan akan menyatakan janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya melakukan bagian kami, dan Tuhan pasti melakukan bagian-Mu, menyediakan berkat yang luar biasa bagi orang yang mau bangkit dari kesesakan, karena dia belajar bersabar dalam kesesakan, karena dia mau tetap bersemangat di dalam kesesakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau lanjutkan ibadah kami dengan meletakkan persembahan-persembahan kami yang telah kami siapkan sesuai dengan kerelaan hati kami. Di tengah kesesakan ini, perhatikanlah anak-anak-Mu yang dengan rela memberikan persembahan-persembahan mereka, mengembalikan milik-Mu kepadamu. Tuhan, genapi janji firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, sementara kita mendengarkan pengumuman, Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan persembahan di tempat yang Bapak Ibu telah sediakan di rumah masing-masing. Pada waktunya nanti Bapak Ibu dapat menyerahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya menyampaikan pengumuman. Minggu depan adalah minggu yang terakhir. Biasanya kita beribadah dengan dress code batik, tapi untuk minggu depan tidak harus memakai batik. Kita tetap dengan pakaian rapi, pakaian beribadah, untuk kita beribadah masih dengan cara ibadah online. Tuhan tolong kiranya kita semua, semoga dengan berakhirnya bulan April, badai ini juga akan berlalu. Tapi kalaupun belum berakhir, sesuai firman Tuhan sekali lagi, bersabarlah dalam kesesakan, tetaplah bersemangat dalam kesesakan, karena Tuhan akan mempertahankan hidup kita dan menunjukkan kasih-Nya sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk tim altar, terima kasih untuk petugas multimedia yang telah 5 minggu ini berlelah menyiapkan ibadah kita. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Tuhan memberkati semua jemaat di rumah masing-masing dengan berkat yang kita butuhkan di hari-hari ini. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai pada hari Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kita menyanyikan pujian Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
berserah terus dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya janji yang Engkau akan genapi dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu Engkau sediakan bagi kami. Apa yang hilang dari kehidupan kami dapat Engkau kembalikan, seperti Engkau memulihkan Ayub 2 kali ganda, seperti Engkau mengembalikan apa yang hilang dari Daud dan pengikut-pengikutnya. Kami percaya Tuhan menyediakan hal yang sama, bahkan lebih lagi, karena Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak-Mu dengan kebutuhan yang kami perlukan masing-masing. Engkau yang lebih mengetahui Tuhan. Penuhilah kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan nama-Mu. Jagalah kami seperti biji mata-Mu dan jadikan kami berkat di tengah-tengah kesesakan ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mempertahankan hidup kami dan mampu menggenapi janji firman-Mu, karena tidak ada rencana-Mu yang gagal. Bapa di sorga, kami doakan bangsa dan negara kami, termasuk kota kami tercinta, di mana Tuhan menetapkan kami semua. Ketika kami dilanda dengan krisis yang sangat-sangat mengganggu kehidupan kami, bukan hanya masalah kesehatan, tapi ekonomi, pekerjaan, keuangan, bisnis, usaha, semuanya terganggu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, peliharakanlah anak-anak-Mu daripada yang jahat, peliharakanlah mereka dari kesusahan, kesukaran, dan kesesakan ini, untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, secara khusus mereka yang berada dalam gugus tugas untuk percepatan penanganan virus corona ini. Tuhan, berikan mereka akal budi kebijakan, berikan mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan secara maksimal, agar bangsa kami, kota kami, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terhindar dari bencana ini. Kami doakan Tuhan, para dokter, tenaga-tenaga medis, relawan-relawan yang harus berhadapan muka dengan pasien-pasien, dengan orang-orang yang terpapar dengan virus ini. Belalah mereka Tuhan, berikan mereka juga ketabahan, berikan mereka kesehatan untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kami tahu ada berkat Tuhan yang tersedia bagi mereka. Pasien-pasien, keluarga-keluarga dari pasien, bahkan ada yang sudah meninggal dunia, biarlah keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini Tuhan dapat dihiburkan dan diberikan kekuatan dan peneguhan. Yang sakit disembuhkan atas seizin Tuhan. Kalau kami masih mengalami ini Tuhan, kami sangat percaya Engkau tidak membiarkan kami. Maka nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bagi provinsi kami, bagi kota kami, bagi jemaat GPD Karmel. Semua kami tercover dalam tangan Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sekarang jemaat, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dan nikmat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang, sepanjang minggu yang akan berjalan ini, sampai Maranatha. Berkatilah yang berulang tahun, berkatilah dengan kesembuhan bagi yang sakit, berkatilah dengan pertolongan yang ajaib bagi kami semua, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.